perkenalkan nama saya Satya Kumala Devi, saya dari kelompok 8. Saya dari kelas Peternakan D, nomor NIM 23010119130 Nah, saya Satya Kumala Devi akan menjelaskan tentang organ reproduksi ruminansia. Di sini saya sudah membawa organ reproduksi sapi yang saya ambil dari RPH Ngadirejo Temanggung. Organ yang pertama yaitu testis. Testis merupakan organ primer yang ada pada ternak jantan. Testis dibungkus oleh skrotum yang berfungsi untuk melindungi testis dan juga sebagai indikasi ukuran dari testis itu sendiri dan banyaknya jaringan tubulus seminiferus. Testis terdiri dari 3 sel penyusun yang disebut dengan sel interstitial. Sel yang pertama yaitu sel Sertoli yang berfungsi sebagai penyedia nutrisi pada sperma. Yang kedua adalah sel Leydig yang berfungsi untuk memproduksi hormon testosteron dan sel yang ketiga yaitu tubulus seminiferus yang berfungsi untuk proses pembentukan sperma. Organ yang kedua yaitu epididymis. Epididymis terdiri dari 3 bagian utama yaitu kaput, korpus, dan kauda. Epididymis memiliki 5 fungsi utama. Fungsi yang pertama yaitu fungsi maturasi atau pematangan sel sperma. Fungsi yang kedua yaitu sebagai tempat penyimpanan sementara sperma. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi konsentrasi atau sebagai penambahan konsentrasi sperma melalui absorpsi air. Fungsi yang keempat yaitu fungsi transportasi atau sebagai penyalur sel sperma dari testis ke vas deferens. Dan fungsi terakhir adalah fungsi reabsorpsi yang digunakan ketika sel sperma mati akan diserap kembali. Kemudian bagian ketiga adalah vas deferens. Vas deferens berfungsi sebagai alat transportasi sperma dari epididymis ke vesikula seminalis, dibantu oleh otot-otot yang ada pada vas deferens. Kemudian, selanjutnya ada organ aksesori. Organ aksesori tersusun dari 3 bagian, yaitu vesikula seminalis, kemudian yang kedua ada kelenjar prostat, dan yang ketiga ada kelenjar Koper. Vesikula seminalis berfungsi sebagai penghasil plasma untuk sperma dan mengencerkannya, kemudian disebut dengan semen. Dan vesikula seminalis juga berfungsi sebagai pemberi warna putih kekuningan pada semen itu sendiri yang disebut dengan hipoflavin. Selain itu, fungsi dari vesikula seminalis adalah sebagai penghasil fruktosa yang nantinya akan menjadi sumber energi dan nutrisi bagi sperma. Kelenjar yang ketiga adalah kelenjar Koper. Kelenjar yang kedua adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat berfungsi sebagai pemberi aroma yang khas pada sperma yang nantinya juga kelenjar prostat menghasilkan cairan yang disebut dengan sekreta. Kemudian yang ketiga ada kelenjar Koper. Kelenjar Koper berfungsi sebagai penghasil cairan buffer yang nantinya akan berguna untuk membersihkan sel reproduksi pada ternak jantan. Adapun uretra yang terdapat dari ampula sampai dengan ujung penis. Saluran uretra itu berfungsi sebagai penyalur urin dan sperma. Kemudian saluran yang terakhir adalah penis. Penis merupakan saluran korpulasi pada ternak jantan. Penis memiliki 2 tugas ganda. Yang pertama yaitu sebagai pengeluaran urin, dan yang kedua yaitu sebagai peletakan atau pendeposisian semen ke dalam saluran reproduksi betina.
Perkenalkan, nama saya Dina Aprilia Alamsari akan menjelaskan tentang organ reproduksi ruminansia betina dan fungsinya. Organ reproduksi pertama pada ternak ruminansia yaitu ovarium. Ovarium terdiri dari 2 buah. Ovarium terletak di bawah usus. Fungsi dari ovarium yaitu memproduksi sel telur dan hormon estrogen serta progesteron. Reproduksi yang kedua yaitu oviduct. Oviduct merupakan saluran kecil yang berliku-liku yang menghubungkan ovarium dengan uterus. Oviduct terdiri dari infundibulum dengan fimbriae, isthmus, dan ampula. Fungsi dari oviduct yaitu menyalurkan ovum dari ovarium ke uterus dan sebagai tempat terjadinya fertilisasi, yaitu tepatnya di ampula dekat dengan isthmus. Organ selanjutnya yaitu uterus. Uterus pada ternak ruminansia betina berbentuk seperti kepala bertanduk. Pada ruminansia, uterus memiliki tonjolan berbentuk jamur. Uterus berfungsi sebagai tempat fetus tumbuh dan berkembang serta mendapatkan nutrisi. Selanjutnya yaitu serviks. Serviks memiliki dinding tebal yang terdapat tonjolan pada lumen yang merapat. Pada ruminansia, tonjolan pada dinding serviks tersebut membentuk cincin. Cincin-cincin tersebut berjumlah 4. Fungsi serviks sebagai jalan keluarnya fetus saat lahir, mencegah mikroorganisme atau benda asing masuk ke uterus, dan menghasilkan lendir atau cairan yang disebut mukus. Organ selanjutnya yaitu vagina. Vagina merupakan tabung yang menghubungkan dari serviks menuju ke vulva. Vagina terletak di dalam rongga pelvis. Vagina berfungsi sebagai tempat jalan keluarnya fetus saat lahir dan sebagai tempat menerima deposisi semen dari ternak ruminansia jantan. Reproduksi yang terakhir yaitu vulva. Vulva merupakan organ reproduksi yang paling luar yang dimiliki oleh ternak ruminansia. Vulva berbentuk seperti lapisan yang memiliki lipatan-lipatan dan biasanya tertutupi oleh rambut halus. Vulva berfungsi memberikan tanda pada saat ternak birahi. Tanda-tandanya yaitu membengkak, memerah, hangat, dan mengeluarkan lendir. Selain itu, vulva juga berfungsi sebagai tempat masuknya penis saat perkawinan alamiah dan sebagai jalan keluarnya fetus saat melahirkan. Vulva terdiri dari labia mayora dan labia minora, serta pada vulva terdapat klitoris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ashar dari program studi S1 Peternakan Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi pada ternak unggas jantan. Organ reproduksi pada ternak unggas jantan yaitu meliputi pertama testis, kemudian epididymis, kemudian vas deferens, dan organ kopulasi. Untuk testis merupakan organ reproduksi primer jantan yang pada umumnya berbentuk oval dan berwarna kuning, namun sering juga berwarna merah karena banyaknya pembuluh darah di permukaannya. Untuk ukuran, berat, dan letak testis pada tiap ternak bervariasi. Fungsi dari testis yaitu sebagai penghasil sperma dan plasma semen yang dihasilkan di dalam tubulus seminiferus. Proses pembuatan sperma ini dinamakan spermatogenesis. Testis juga berfungsi sebagai penghasil hormon kelamin jantan yang disebut testosteron yang dihasilkan di sel Leydig. Fungsi testis yang lain yaitu untuk menampung semen yang dilakukan oleh rete testis. Bagian testis meliputi tunica albuginea yang merupakan pembungkus testis, kemudian ada septum testis, kemudian tubulus seminiferus yang merupakan saluran panjang berkelok-kelok, dan rete testis yang merupakan penghubung epididymis dan lobules. Organ kedua yaitu epididymis. Epididymis ini menempel pada testis dan merupakan saluran sperma di luar testis yang paling ujung yang menghubungkan rete testis dengan uretra internal. Epididymis berfungsi sebagai saluran sperma, pemakatan sperma, pendewasaan sperma atau maturasi, dan tempat penyimpanan atau penampungan semen. Epididymis dibagi menjadi 3, yaitu ada caput epididymis atau kepala epididymis, kemudian ada korpus epididymis atau badan epididymis, dan clauda epididymis atau ekor epididymis. Organ ketiga yaitu vas deferens. Vas deferens atau ductus deferens merupakan organ reproduksi yang jumlahnya sepasang dan merupakan kelanjutan dari clauda epididymis yang bermuara pada kloaka.
Dindingnya mengandung otot-otot yang sangat licin yang sangat berfungsi pada saat pengangkutan semen saat ejakulasi. Vas deferens berfungsi sebagai pengangkutan semen dari clauda epididymis atau ekor epididymis menuju uretra dan sebagai tempat penyimpanan sesaat sebelum diejakulasi. Yang terakhir yaitu ada organ kopulasi. Organ kopulasi pada unggas yaitu berupa penis. Penis memiliki dua bagian, yaitu bagian yang terikat dan bagian yang bebas. Bagian yang terikat yaitu bagian penis yang tidak keluar dari tubuh dan tidak dapat masuk ke vulva pada saat kopulasi. Sedangkan bagian yang bebas yaitu bagian penis yang bisa masuk ke vulva pada saat kopulasi. Pada bagian penis yang bebas juga dibagi menjadi dua, yaitu batang penis dan glans penis yang merupakan ujung penis yang di ujungnya terdapat saluran yang disebut proceus uretralis. Fungsi dari organ kopulasi ini yaitu untuk menyemprotkan sperma ke dalam organ reproduksi betina pada saat terjadi perkawinan. Pada ayam, penis tidak berkembang seperti halnya pada ternak lainnya. Bentuknya hanya sebagai papila dan rudimeter seperti puting susu dan agak berkembang pada saat terangsang libidonya. Alright guys, welcome back with me, Gulam Abid Abiyu pada praktikum ilmu reproduksi ternak. Acara 1 yang berjudul Anatomi dan Fisiologi Organ Reproduksi Ternak. Ya, pada kesempatan kali ini, saya Gulam mendapat tanggung jawab untuk mempresentasikan organ reproduksi pada unggas betina. Oh ya, why I bring a masker? Ya karena lagi corona ya bro, stay at home and stay clean. Stay tune. Guys, organ reproduksi pada ternak unggas betina dimulai dari ovarium. Selanjutnya yaitu adalah oviduk. Oviduk merupakan saluran panjang yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu dimulai dari infundibulum. Selanjutnya adalah magnum. Yang terakhir dari bagian oviduk adalah isthmus. Setelah itu kita lanjut dengan organ yang bernama uterus. Selanjutnya adalah vagina. Dan yang terakhir adalah kloaka. Ya guys, kita masuk ke dalam penjelasan organ reproduksi unggas betina yang dimulai dengan ovarium. Ovarium pada unggas betina terdapat 2, namun hanya ovarium sebelah kiri yang berkembang, sedangkan yang kanan tidak berkembang yang disebut rudimeter. Ovarium terlekat pada suatu corong yang dinamakan infundibulum. Ovarium pada unggas betina berperan dalam memproduksi ovum, hormon estrogen, progesteron, dan inhibin. Setelah ovarium, organ selanjutnya adalah oviduk. Pada dasarnya, oviduk merupakan saluran yang menghubungkan ovarium menuju ke rahim. Oviduk juga biasa disebut dengan nama tuba fallopi yang berfungsi sebagai saluran ovum. Pada ayam muda, oviduk bersifat sederhana tanpa lekukan maupun lipatan. Tapi pada saat mendekati dewasa, oviduk menjadi sangat kompleks dengan terbentuknya ikatan-ikatan primer, sekunder, dan tersier. Ya, bagian pertama dari oviduk adalah infundibulum. Infundibulum merupakan bagian ujung oviduk yang berbentuk corong atau membesar ke samping. Struktur infundibulum mempunyai panjang sekitar 9 cm dan berfungsi sebagai tempat penangkapan kuning telur dan tempat penampungan sperma. Infundibulum selain menjadi tempat ovulasi, juga merupakan tempat terjadinya fertilisasi. Setelah proses fertilisasi, ovum akan mengalami pemasakan selama 15 menit di dalam infundibulum ini. Setelah itu, ovum akan
mendapat gerak peristaltik dan diarahkan menuju ke magnum. Magnum merupakan bagian terpanjang dari oviduk, yaitu 33 cm. Batas antara infundibulum dengan magnum sendiri tidak dapat terlihat dari luar organ. Magnum berfungsi sebagai tempat pemberian albumen atau biasa disebut sebagai putih telur. Albumen ini disekresikan oleh sel goblet. Proses perkembangan telur di dalam magnum ini berlangsung selama 2-3 jam. Setelah melewati magnum, telur akan masuk ke dalam ismus. Struktur ismus memiliki panjang sekitar 10 cm. Organ ini berfungsi untuk membentuk membran sel. Calon telur di dalam ismus berproses selama sekitar 1,5 jam. Di dalam ismus juga terjadi proses yang dinamakan plumping fluid. Plumping fluid merupakan penyerapan air dan mineral pada saat mulai terbentuknya kerabang tipis, guna memperkokoh bentuk telur pada saat proses pembentukan telur. Setelah melewati 3 organ tadi, telur akan dibawa menuju uterus. Uterus adalah organ yang tebal, berotot, terletak di dalam pelvis antara rektum dan kandung kencing. Uterus memiliki panjang sekitar 10-12 cm dan merupakan tempat perkembangan telur yang paling lama, yaitu memiliki kisaran waktu sekitar 20 jam. Selain pembentukan kerabang, pada uterus juga terjadi penyempurnaan telur dengan disekresikannya albumen cair, mineral, vitamin, dan air melalui dinding uterus. Organ selanjutnya setelah uterus yaitu adalah vagina. Vagina ini memiliki panjang sekitar 12 cm. Vagina berperan dalam alat kopulasi pada unggas betina. Selain itu, vagina juga berfungsi untuk mencegah evaporasi air. Pada vagina, telur hanya berada dalam waktu yang singkat, kemudian telur keluar dari vagina melalui kloaka. Saluran terakhir pada organ reproduksi unggas betina adalah kloaka. Selain merupakan organ reproduksi terakhir, kloaka juga berperan sebagai tempat pengeluaran telur yang sudah sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Karisa Widiawati dari Prodi Peternakan 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kesimpulan pada praktikum kali ini adalah organ reproduksi pada ternak jantan dan ternak betina itu berbeda. Pada ternak jantan, khususnya pada ternak ruminansia, organ reproduksinya terdiri dari organ reproduksi sekunder dan organ reproduksi primer. Organ reproduksi pada ternak jantan terdiri dari organ primer dan organ reproduksi sekunder. Organ reproduksi primer pada organ ruminansia jantan terdiri dari testis, dan organ reproduksi sekunder dari ruminansia jantan adalah epididymis, testis. Organ reproduksi sekunder pada ruminansia jantan terdiri dari vas deferens, penis, epididymis, dan kelenjar aksesori. Organ reproduksi sekunder dari ruminansia jantan terdiri dari epididymis, vas deferens, penis, dan kelenjar aksesori. Organ reproduksi sekunder dari ruminansia terdiri dari ovarium, oviduct, uterus, cervix, vagina, dan vulva. Organ reproduksi pada hewan non-ruminansia jantan terdiri dari testis, epididymis, ductus deferens, dan alat kopulasi. Organ reproduksi pada non-ruminansia betina terdiri dari ovarium, uterus, oviduct, vagina, dan kloaka. Selanjutnya, hormon yang ada pada ternak jantan yaitu hormon LH, FSH, dan testosteron. Hormon yang ada pada ternak betina adalah LH, FSH, dan estrogen. Terima kasih.